Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sobriah dengan NPM 1811050493. Di sini, saya dan keempat rekan saya, yaitu Feni Anggraini, Husnul Hatimah, Lili Nurul Hanifah, dan Nurbaiti. Kami dari kelas 5A Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Di sini, kami akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan mengenai syarat tes yang baik pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Adapun poin-poin yang akan dibahas, yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada objektivitas, dan yang keempat ada praktikabilitas dan ekonomis. Baik, langsung saja kepada yang bertugas, dipersilahkan. Validitas. Secara umum, konsep validitas diartikan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas merupakan suatu alat ukur sama halnya seperti penggaris, meteran, atau alat ukur lainnya yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Hanya saja, validitas ini digunakan untuk mengukur kevalidan suatu instrumen. Karena syarat terpenting dalam suatu evaluasi yaitu dengan menggunakan uji validitas instrumen. Jika kita mempunyai instrumen yang valid, maka kita akan mendapatkan sebuah data yang valid juga. Valid di sini berarti instrumen tersebut mampu dipakai untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Cara menggunakan validitas. Untuk dapat menguji validitas dalam setiap butir soal, maka skor-skor yang terdapat pada butir tersebut akan dikorelasikan dengan skor total. Nah, jika kita ingin menghitung kevalidan suatu instrumen, ada dua rumus. Yang pertama yaitu dengan menggunakan korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Yang pertama yaitu korelasi produk momen dengan simpangan, rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X kuadrat min sigma Y kuadrat. Dan korelasi produk momen dengan angka kasar yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Kriteria mengambil keputusan suatu uji validitas instrumen yaitu dengan melihat jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item soal dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen atau item soalnya dikatakan tidak valid. Macam-macam validitas. Validitas terdiri dari dua konteks, yaitu validitas soal dan validitas butir soal. Validitas soal terdiri dari dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas logis jika instrumen tersebut memenuhi persyaratan valid yang didasarkan pada hasil penalaran. Validitas logis terdiri dari dua macam validitas, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas isi jika instrumen tes tersebut mencakup semua materi yang telah diajarkan yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya, validitas konstruksi. Suatu tes dikatakan memiliki validitas konstruksi jika butir-butir soal yang dibuat dapat mengukur setiap aspek yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan instruksional khusus. Selanjutnya, validitas empiris. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas empiris jika instrumen tersebut dapat diuji berdasarkan pengalaman. Validitas empiris terdiri dari dua macam validitas. Yang pertama, validitas konkuren atau validitas ada sekarang. Yang kedua, validitas prediksi. Validitas konkuren. Suatu tes dikatakan memiliki validitas konkuren jika tes tersebut sesuai dengan kriteria data valid yang sudah ada. Yang kedua, validitas prediksi. Suatu tes dikatakan memiliki validitas prediksi jika tes tersebut dapat meramalkan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada siswa yang bersangkutan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, validitas butir soal. Validitas butir soal adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item atau sebutir soal terhadap apa yang seharusnya diukur.
Faktor yang mempengaruhi validitas. Valid atau tidaknya suatu tes dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut sumbernya, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas tes terdiri dari 3 sumber, yaitu faktor internal, faktor eksternal atau faktor administrasi dan skor, dan faktor yang berasal dari peserta didik. Yang pertama, faktor internal. 1. Penyusunan arahan tes dengan makna yang kurang jelas. Yang kedua, struktur dari instrumen evaluasi disusun dengan kata-kata yang terlalu sulit. Yang ketiga, konstruksi dari item-item tes yang kurang baik. Yang keempat, tingkat kesulitan butir soal yang tidak sesuai dengan materi pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Yang kelima, pengalokasian waktu yang tidak tepat. Yang keenam, terlalu sedikitnya item tes sehingga tidak mencakup seluruh sampel materi pembelajaran. Yang ketujuh, jawaban dari butir soal dapat diprediksi oleh peserta didik. Yang selanjutnya, faktor eksternal atau faktor dari administrasi dan skor. Yang pertama, waktu pengerjaan tes yang tidak cukup. Yang kedua, adanya kecurangan dalam tes. Yang ketiga, pemberian petunjuk oleh pengawas yang tidak dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Yang keempat, teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Yang kelima, peserta didik tidak dapat mengikuti arahan. Yang keenam, adanya joki dalam menjawab tes. Yang selanjutnya, faktor dari peserta didik. Seringkali interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid dikarenakan jawaban peserta didik. Misalnya, suatu peserta didik akan mengerjakan tes, namun ruangannya terlalu ramai, sehingga peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan dengan lebih leluasa. Hal-hal tersebut yang dapat mengurangi nilai validitas tes yang ada. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas diambil dari kata reliability yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu dapat dipercaya. Reliabilitas memiliki banyak makna seperti kepercayaan, keterandalan, konsistensi, dan kestabilan. Tetapi, ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas yaitu sejauh mana hasil pengukuran dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Dapat disimpulkan bahwa reliabilitas tes yaitu alat ukur untuk mengetahui keselarasan pengukuran tes yang hasilnya itu tetap atau tidak berubah-ubah. Reliabilitas memiliki tujuan untuk menyusun satu variabel dengan jelas. Untuk setiap mengukur harus sesuai pada satu konsep atau variabel saja. Semakin tinggi dan tepat tingkat pengukuran, maka variabel yang dibuat akan semakin reliable karena memiliki informasi yang mendetail. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel merupakan dua buah tes yang memiliki kemiripan tujuan, yaitu tingkat kesulitan dan susunan. Namun, butir-butirnya itu tidak sama. Yang ketiga ada metode belah dua. Pada metode belah dua, kita hanya dapat menggunakan sebuah tes dan hanya dapat mencobanya satu kali. Yang terakhir yaitu ada metode Kuder-Richardson, yaitu dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh dua orang ahli yang bernama Kuder dan Richardson. Koefisien korelasinya terkenal dengan K/R21 dan KR20. Menurut Kuder-Richardson, reliabilitas dihitung dengan mencari rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama ada panjang tes. Semakin panjang tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran diukur. Yang kedua ada penyebaran skor koefisien reliabilitas. Secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Yang ketiga yaitu kesulitan tes. Reliabilitas rendah dihasilkan dari terlalu sukarnya skor untuk siswa atau tes normatif yang terlalu mudah. Yang terakhir ada objektivitas. Yang dimaksud objektif yaitu derajat di mana siswa dapat dengan kompetensi sama mencari hasil sama. Jika reliabilitas tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik, penilaian itu disebabkan karena prosedur tes evaluasi yang memiliki objektivitas tinggi. Jadi itulah tentang reliabilitas.
Suatu tes dikatakan objektif apabila dalam pelaksanaan tes tersebut tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi atau faktor subjektivitas yang mempengaruhi. Dalam pelaksanaan tes seharusnya diperoleh skor yang sesuai dengan kemampuannya sendiri atau bersifat apa adanya. Dalam suatu tes yang objektif, apabila dites dengan sistem tes yang berbeda, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Tes seharusnya memiliki sifat objektivitas yang tinggi. Bilapun non-objektif, maka faktor subjektivitasnya harus diminimalisirkan. Faktor yang mempengaruhi subjektivitas yaitu bentuk tes dan penilai. Bentuk tes berupa uraian akan memiliki faktor subjektivitas yang tinggi dan kesan penilai kepada sang siswa akan memiliki faktor subjektivitas yang tinggi pula. Jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes yang pertama yaitu true-false. True-false adalah bentuk tes di mana berupa statement. Statement tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu statement benar dan salah. Siswa akan diminta untuk memilih mana statement yang benar dan mana statement yang salah. Yang kedua adalah multiple choice. Multiple choice adalah suatu bentuk tes di mana statement yang belum lengkap. Akan disediakan statement sambungan. Nanti siswa akan diminta untuk memilih statement sambungan yang tepat untuk melengkapi statement yang belum lengkap tersebut. Yang ketiga adalah matching. Matching adalah suatu tes yang berbentuk dua kolom. Nah, siswa akan diminta untuk mencocokkan antara kolom pertama dengan kolom yang kedua dengan benar. Yang terakhir adalah completion. Completion adalah suatu tes yang berupa statement yang belum sempurna. Siswa akan diminta untuk melengkapi titik-titik pada statement yang belum sempurna tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu praktikabilitas dan ekonomis. Praktikabilitas sendiri berasal dari kata praktis yang berarti mudah dijalankan, mudah dilaksanakan, serta mudah dalam pengolahannya. Jadi, praktikabilitas berarti alat tes harus memiliki sifat praktis yang berarti mudah dilaksanakan, mudah dijalankan, mudah pemeriksaannya, mudah pengadministrasiannya, dan lain-lain. Suatu tes dapat dikatakan memiliki sifat praktikabilitas jika memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mudah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan mudah dilaksanakan di sini yaitu dalam pelaksanaan suatu tes tidak membutuhkan beberapa peralatan yang banyak. Dan juga dalam pelaksanaan tes kita memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tes. Contohnya yaitu membiarkan peserta didik untuk mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu mudah dalam pemeriksaannya. Suatu tes akan mudah untuk diperiksa jika tes tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban dan juga panduan penilaian. Suatu tes juga dapat mudah dalam pemeriksaannya jika peserta didik dapat mengerjakan tes dalam lembar jawaban tersendiri. Yang ketiga, yaitu mudah dalam pengadministrasiannya, yang berarti tidak membutuhkan keahlian yang tinggi dan juga tidak membutuhkan tenaga yang banyak sehingga dapat dikerjakan oleh setiap guru. Yang terakhir yaitu dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Tes harus dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas agar tes dapat dikerjakan oleh siapapun dan juga tidak harus diawasi oleh guru atau si pembuat tes. Sedangkan ekonomis menurut KBBI berarti berhati-hati dalam pengeluaran barang, jasa, waktu, serta biaya, dan tidak boros ataupun hemat. Suatu tes harus memiliki sifat ekonomis, yaitu tidak membutuhkan biaya yang banyak, serta tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, juga harus dengan waktu yang relatif cepat. Suatu tes yang membutuhkan tenaga banyak, maka tes tersebut tidak bisa dikatakan ekonomis. Jadi semakin
banyak waktu atau tenaga kerja yang dibutuhkan, semakin tidak ekonomis tes tersebut. Begitu juga sebaliknya. Suatu tes akan dikatakan sebagai tes yang baik apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi. Namun jelas tidak semua tes dapat bisa memenuhi semua kriteria tersebut. Tapi bukan berarti jika suatu tes tidak memenuhi semua kriteria tersebut bukan tes yang baik. Namun minimal tes yang baik itu harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, serta objektivitas. Namun, diusahakan kriteria ekonomis dan praktikabilitas ini juga harus dipenuhi. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.